Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu meningkatkan imunitas tubuh kita dengan berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga, ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Jangan lupa memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, gunakan hand sanitizer jika diperlukan, dan selalu menjaga jarak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang silakan kalian siapkan alat tulis kalian dan duduk dengan rapi ya. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, setelah mengecek kehadiran kalian, alhamdulillah ternyata semua anak-anak ibu hadir dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Harus siap ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai setelah melakukan pembelajaran hari ini. Dapat dilihat ya, pada kompetensi dasar 3.9 ini, kalian harus bisa mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel. Dan juga kalian harus mengetahui kaidah kebahasaan dari novel. Kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil kerja kalian dan juga bisa menanggapi hasil kerja teman-teman lainnya. Bagaimana? Sudah siap kan untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pengertian dan telah menginterpretasi isi dari novel yang telah kalian baca. Aku ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu novel? Silakan absen nomor 17. Ya, benar sekali bahwa novel adalah sebuah cerita yang menonjolkan sifat dari pelakunya, katanya Bu, seperti itu. Benar sekali bahwa novel merupakan sebuah cerita yang isinya menonjolkan sifat atau perilaku dari tokoh utamanya. Biasanya minimal terdiri dari 100 halaman dan berisi bab ataupun subbab tertentu. Nah, seperti halnya bangunan, bangunan juga memiliki unsur-unsur pembangun sebagai pembentuknya. Nah, pada novel ada unsur-unsur pembangun yang terdiri dari dua. Ada yang tahu apa unsur pembangun dari novel? Silakan absen nomor 3. Tidak tahu? Coba Ibu ingin bertanya pada absen nomor 8. Apa saja unsur pembangun dari novel? Ya, benar sekali. Tadi Ibu sudah menyinggung ya, ada di indikator pencapaian kompetensi bahwa kalian harus mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik ini merupakan unsur pembangun dari novel. Baik, kita mulai saja ya ke unsur intrinsik dari novel. Ada yang tahu apa saja unsur intrinsik dari novel? Silakan absen nomor 16. Lalu ditambahkan oleh absen nomor 27. Ya, unsur intrinsik dari novel itu ada 7. Yang pertama itu ada tema. Ada yang tahu tema itu apa? Ya, tema merupakan gagasan utama atau topik yang tengah diceritakan atau sebagai benang merah dari cerita yang ditulis oleh penulis. Lalu yang kedua itu ada
tokoh dan penokohan. Ada yang tahu tokoh dan penokohan itu yang seperti apa sebenarnya? Silakan. Satu orang saja ya, oleh absen nomor 15. Ya, benar sekali bahwa tokoh merupakan pelaku pada cerita dan sedangkan penokohan adalah perwatakannya. Nah, dalam sebuah cerita ada tokoh-tokoh yang menjalankan cerita tersebut, ya, terutama dalam novel. Lalu, pada novel itu si tokoh-tokoh tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda tentunya ya. Sehingga pada novel ada tokoh dan penokohan. Lalu yang ketiga ada alur atau plot. Ada yang tahu apa itu alur atau plot ini? Ya, benar sekali, bisa juga seperti itu bahwa plot merupakan jalannya cerita katanya ya. Memang benar bahwa plot merupakan rangkaian peristiwa yang menunjukkan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pada alur ini, penulis menggambarkan sebuah kisah yang saling berhubungan dengan kisah lainnya, atau penulis menggambarkan sebuah peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa lainnya. Nah, pada alur ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, lalu yang kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Dari namanya saja mungkin kalian bisa membayangkan alur maju, mundur, dan campuran ini apa. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ya, benar sekali bahwa alur maju merupakan alur cerita atau rangkaian peristiwa yang berjalan maju dari masa kini ke masa yang akan datang. Nah, sedangkan pada alur mundur, cerita ini berjalan mundur atau dari masa kini ke masa lalu atau adanya flashback. Nah, lain halnya dengan alur campuran. Alur campuran ini merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur, sehingga ada kisah masa kini, masa lampau, maupun masa depan. Unsur intrinsik yang keempat itu apa? Ya, silakan absen nomor 19. Ya, benar sekali bahwa unsur intrinsik yang keempat adalah latar atau setting. Ya, latar atau setting merupakan sesuatu gambaran yang dibuat oleh penulis untuk menempatkan suatu peristiwa pada posisi tertentu. Latar ini biasanya merujuk pada waktu, tempat, dan suasana atau sosial. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat pada contoh berikut. Nah, di situ ada contoh yang menunjukkan latar waktu, tempat, dan suasana atau sosial. Pada contoh tersebut disebutkan Hikam menjerit mendapati mayat ayahnya tergeletak di lumbung padi pada pagi hari. Nah, di situ ada latar suasana menjerit, artinya ia tengah dalam situasi yang tidak baik. Tidak baik di sini, ia tengah dalam situasi yang kaget. Situasi yang tidak baik ini ditunjukkan dengan menjerit. Jadi suasananya sedang dalam keadaan yang sedih ataupun mengagetkan seperti itu ya. Di lumbung padi. Lumbung padi ini merujuk pada tempat, dan pada pagi hari itu menunjukkan waktu ya. Bisa dipahami kan sejauh ini? Latar itu merujuk pada waktu, tempat, dan juga suasana. Lalu unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Di sini penulis memposisikan dirinya sebagai siapa pada cerita tersebut. Sudut pandang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, dan yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama biasanya penulis akan menggunakan kata aku, saya. Pada sudut pandang orang pertama biasanya penulis akan menggunakan kata aku atau saya pada ceritanya. Lain halnya dengan sudut pandang orang ketiga. Ia akan menggunakan kata ganti ia, beliau, mereka. Ya, selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan kata-kata atau bahasa yang dilakukan oleh penulis yang bisa membedakan antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Gaya bahasa bisa menjadi kekhasan antar penulis.
Karena pada dasarnya setiap orang akan berbeda-beda dalam memilih kata-kata, apalagi dalam menceritakan sesuatu. Sebagai contoh, mungkin ada penulis yang terang-terangan menyebutkan rambut dengan kata rambut, tetapi ada juga penulis yang bisa memilih kata dengan surai untuk menggambarkan rambut yang tergerai. Lalu yang terakhir itu ada amanat ya. Ada yang tahu amanat itu apa sebenarnya? Silakan absen nomor 6. Ya, benar sekali, katanya pesan, Bu. Memang benar, amanat itu adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini biasanya tersurat dan juga tersirat. Yang tersirat ini kita bisa menyimpulkan sendiri apa amanat yang hendak disampaikan oleh penulis. Sedangkan yang tersurat maka ia akan terang-terangan menyampaikan amanatnya atau pesannya kepada pembaca. Bagaimana? Sejauh ini bisa dipahami kan? Terima kasih kalau bisa memahaminya, karena dengan memahami kalian bisa mengingatnya ya. Sekarang kita lanjut ke unsur ekstrinsik dari novel. Ada yang tahu unsur ekstrinsik itu sebenarnya apa? Ya, benar sekali bahwa unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang bisa membantu terbentuknya cerita namun tidak di dalam cerita itu sendiri. Lalu sebenarnya apa saja unsur ekstrinsik dari novel? Ada yang tahu? Ya, unsur ekstrinsik dari novel itu ada 3. Apa saja sebenarnya ketiga unsur ekstrinsik dari novel itu? Yang pertama ada latar belakang penulis. Lalu yang kedua ada latar belakang masyarakat. Dan yang terakhir nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Kita akan bahas satu persatu ya. Latar belakang penulis. Biasanya latar belakang penulis memengaruhi tulisannya. Apakah ia seorang ahli agama atau justru ahli politik? Mungkin juga bisa ahli dalam perdagangan. Nah, itu akan memengaruhi tulisannya. Misalnya, seorang ahli agama akan menulis sesuatu yang sesuai dengan pemahamannya atau sesuatu yang ia pahami secara utuh, yaitu tentang keagamaan. Jika seseorang itu memahami tentang politik dengan sangat dalam, maka dalam tulisannya biasanya dipengaruhi dengan unsur-unsur politik yang ia pahami. Begitupun dengan ahli perdagangan misalnya. Nah, latar belakang penulis ini akan memengaruhi sifat atau karakter dari tulisannya. Yang kedua itu ada tadi disebutkan latar belakang masyarakatnya. Nah, tulisan biasanya akan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar penulis. Hal ini karena jika penulis menulis sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat, maka tulisannya tidak akan diterima mungkin oleh masyarakat. Jadi, penulis akan memerhatikan keadaan masyarakat untuk menyesuaikan tulisannya dengan masyarakat. Unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan. Nilai dalam kehidupan yang dimaksud adalah nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Nilai agama itu misalnya tentang bagaimana cara beribadah atau dalam ucapan-ucapan orang-orang yang beragama itu seperti apa. Lalu nilai sosial itu tentang kehidupan dari bersosial itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada nilai budaya. Misalnya bagaimana budaya di lingkungan si penulis tersebut, nilai-nilai budaya seperti apa yang dikembangkan pada masyarakat. Penulis harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada tersebut. Lalu misalnya ada nilai moral, apakah moral dalam tulisannya bisa sesuai dengan moral yang ada di masyarakat. Bagaimana? Sejauh ini bisa dipahami kan?
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari novel. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan dari novel? Silakan absen nomor 31. Ada yang mau menambahkan? Silakan absen nomor 21. Ya, benar sekali bahwa kaidah kebahasaan dari novel itu terdiri dari 5. Ya, kaidah kebahasaan novel yang pertama adalah bahasa emotif. Ada yang tahu apa itu bahasa emotif? Ya, bahasa emotif merupakan bahasa yang menggugah emosi dari pembaca. Maksudnya, penulis akan menggunakan bahasa-bahasa yang mampu menggairahkan pembaca dan menarik minat pembaca dan menghidupkan emosi dari pembaca, sehingga pembaca dapat merasakan atau membayangkan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dari dalam cerita si pengarang tersebut. Lalu yang kedua itu dipengaruhi oleh subjektivitas dari penulis. Di sini dapat dilihat ya, pada unsur ekstrinsik yang telah kalian bahas tadi, di situ disebutkan ada subjektivitas dari penulis. Latar belakang, kehidupan masyarakatnya, nilai-nilai yang ia dalami dalam kehidupannya, tentu akan memengaruhi warna dari tulisan penulis. Sehingga novel ini akan berbeda dari teks-teks lainnya, karena pada dasarnya subjektivitas penulis itu pasti akan sangat berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan kalimat konotatif dan denotatif. Ada yang tahu kalimat konotatif itu kalimat apa? Silakan absen nomor 17. Ya, kalimat konotatif merupakan kalimat yang memiliki makna asosiatif atau tidak makna sesungguhnya, sehingga kalimat tersebut akan menimbulkan makna lain dari makna aslinya. Lalu, berbeda lagi dengan makna denotatif. Makna denotatif ini adalah kebalikan dari makna konotatif. Ada yang tahu apa itu makna denotatif? Silakan absen nomor 4. Ya, benar sekali bahwa kalimat denotatif atau makna denotatif ini memiliki makna yang sesungguhnya. Lalu, kaidah kebahasaan yang keempat adalah bersifat sugestif. Artinya, tulisan dari penulis ini akan memengaruhi pemikiran dari pembacanya. Novel akan menjadi penggiring opini bagi pembacanya, entah itu sebuah kepercayaan, tanggapan terhadap sesuatu, ataupun bagaimana cara menghadapi sesuatu. Lalu, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah bersifat plastis. Bersifat plastis ini artinya bahwa tulisan yang dibuat oleh penulis ini bersifat indah atau pada hakikatnya ada nilai sastra di dalamnya. Nah, kalian kan sebelumnya sudah Ibu beri tugas untuk membaca sebuah novel yang kalian sukai. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok 4-5 orang, lalu diskusikan mengenai unsur pembangun dan kaidah kebahasaan novel. Tujuan dari dibentuknya kelompok ini agar kalian bisa saling membantu satu sama lain, sehingga kalian bisa menanggapi atau memberi komentar terkait pekerjaan atau hasil kerja teman-teman satu kelompok kalian. Kalian juga bisa memberi masukan atau kritik dan juga saran jika memang pekerjaan teman kalian dirasa kurang tepat ataupun masih memiliki kekurangan. Ya, setelah selesai mengerjakan, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
anak-anak ibu ternyata sudah bisa membedakan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan juga kaidah kebahasaan dari novel. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat lancar. Baik, kita ulas terlebih dahulu apa yang telah kalian pelajari hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai unsur-unsur pembangun dari novel. Ada yang masih ingat apa saja unsur pembangun dari novel? Silakan absen nomor 29. Ya, benar sekali. Unsur pembangun novel adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Ya, benar sekali bahwa unsur intrinsik itu adalah unsur di dalam novel itu sendiri. Nah, apa saja sebenarnya yang termasuk ke dalam unsur intrinsik novel? Ya, silakan absen nomor 2. Ya, benar sekali. Unsur intrinsik novel itu ada 7. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran dari novel itu sendiri. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini adalah pelaku serta perwatakannya di dalam cerita. Lalu yang ketiga ada alur atau plot. Alur adalah serangkaian peristiwa yang menghubungkan peristiwa satu dengan yang lainnya dengan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting ini merupakan gambaran yang digunakan penulis untuk memposisikan sebuah peristiwa pada situasi tertentu. Biasanya merujuk pada waktu, tempat, dan suasana atau sosial. Berikutnya ada sudut pandang. Ada yang masih ingat apa itu sudut pandang? Ya, silakan absen nomor 12. Ya, benar sekali katanya point of view. Nah, sudut pandang merupakan cara penulis untuk memposisikan dirinya di dalam cerita. Sudut pandang ini dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini dinilai sebagai kekhasan dari seorang penulis karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki gaya bahasanya masing-masing. Lalu yang terakhir ada amanat. Ada yang masih ingat apa itu amanat? Silakan absen nomor 33. Ya, benar sekali katanya pesan. Amanat memang pesan dari penulis untuk pembaca. Baik, berikutnya ada unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud unsur ekstrinsik? Ya, benar sekali, unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik dari novel? Silakan absen nomor 17. Ya, benar sekali bahwa unsur ekstrinsik dari novel itu ada 3. Yang pertama latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan yang terakhir adalah nilai-nilai dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam kehidupan ini mencakup nilai agama, moral, sosial, dan juga budaya. Lalu tadi juga telah disinggung ada struktur dari novel. Yang pertama itu ada abstrak atau pengenalan, lalu ada orientasi, pengenalan tokoh-tokoh. Lalu yang ketiga ada komplikasi, mulai munculnya konflik. Lalu yang keempat ada bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, konflik terarah pada satu titik tertentu. Lalu berikutnya ada resolusi. Pada resolusi ini, maka permasalahan atau konflik tersebut mulai menemukan titik terang. Lalu yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir atau ending dari sebuah cerita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari novel. Yang pertama ada bahasa emotif. Yang kedua ada subjektivitas penulis. Lalu yang ketiga ada penggunaan kata konotatif dan denotatif. Yang keempat bersifat sugestif. Dan yang kelima bersifat plastis atau indah. Nah, sekarang Ibu ingin melakukan evaluasi ya terhadap kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Sekarang silakan sediakan kertas lembar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Bagaimana? Sudah? Sekarang silakan kumpulkan kertas jawaban kalian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Tunggu dulu, kalian punya PR ya. Silakan kalian buat kerangka novelet di rumah dengan tema bebas dan minggu depan ibu akan cek satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sangat lancar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ibu memiliki banyak kekurangan. Selalu jaga kesehatan ya. Kita harus mengutamakan kesehatan selama pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.